Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual topik 1 yang membahas teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum membahas topik yang menarik ini, izinkan saya untuk perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Agus Sismanto. Yang kedua, Isni Nurani. Dan yang ketiga, saya sendiri, Ratih Yasinta. Dan yang keempat, Dewi Srilini. Dan yang kelima, Vincentius Maunia. Kami dari kelompok 2 PPG Prajabatan Kimia UNS tahun 2022. Baik, selanjutnya mari kita bahas pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Kebutuhan belajar peserta didik ini dapat dikategorikan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, ada minat murid. Dan yang ketiga, ada profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, di sini berkaitan dengan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, minat murid berkaitan dengan ketertarikan terhadap sesuatu. Dan yang selanjutnya, profil belajar murid berkaitan dengan gaya belajar yang digunakan oleh murid, visual, auditori, atau kinestetik. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, maka guru harus melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Baik teman-teman, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat setiap anak berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga pada pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus menghargai perbedaan dan dapat memerdekakan proses belajarnya sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Keragaman anak di dalam suatu kelas dipengaruhi oleh berbagai aspek, di antaranya aspek gaya belajar, minat belajar, kemampuan awal atau kesiapan belajar, dan perkembangan sosio-emosional. Pertama, dari aspek minat belajar, penelitian dilakukan oleh Anggorowati tahun 2020 menunjukkan bahwa minat belajar kimia peserta didik di SMA Negeri 6 Yogyakarta tergolong bervariasi. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar kimia sangat tinggi, yaitu sebesar 3%. Ada 63% yang tergolong tinggi, 32% tergolong sedang, dan 2% tergolong memiliki minat belajar kimia yang rendah. Tinggi rendahnya minat belajar kimia berpengaruh terhadap aktivitas belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki minat belajar kimia tinggi akan bersungguh-sungguh dalam belajar atau rajin belajar, kemudian merasa senang dan antusias selama pembelajaran, serta berupaya menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian dari aspek kesiapan belajar atau kemampuan awal, penelitian dilakukan oleh Ferdian et al. 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa kesiapan belajar peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 4 Singaraja secara umum tergolong kategori cukup. Secara rinci, kesiapan belajar peserta didik dari aspek kesiapan fisik dan material termasuk kategori baik, sedangkan dari aspek kesiapan psikis dan kognitif termasuk kategori cukup. Peserta didik yang memiliki kesiapan belajar baik
ia mempersiapkan materi dengan baik sebelum mempelajarinya di sekolah, maka peserta didik tersebut akan antusias dan terpantik untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Baik, yang selanjutnya adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar ini adalah cara mudah untuk menyerap, mengelola, menyimpan, dan menerapkan informasi. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, maka guru akan dapat mengetahui siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Hal ini meningkatkan prestasi belajar siswa dengan cara belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Secara umum ada 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jaja pada tahun 2018 pada kelas 11 di SMA Negeri 1 Jember mengungkapkan bahwa hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa pada kompetensi dasar jurnal khusus di SMA Negeri 1 Jember semester genap dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 jurusan akuntansi pada kompetensi dasar jurnal khusus di SMK Negeri 1 Jember sebesar 80,8%. Yang terakhir yaitu aspek pengelolaan sosial emosional. Nah, setiap peserta didik mempunyai cara mengelola emosi yang berbeda-beda. Aspek sosial emosional merupakan pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dalam diri peserta didik tentang keadaan mental dan fisik terwujud dalam suatu tingkah laku yang tampak. Peserta didik tingkat sekolah menengah atas adalah masa remaja awal atau masa peralihan kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja seringkali terjadi ketidakstabilan emosi yang dapat dipengaruhi oleh fisik, perubahan hormon, dan lainnya. Sehingga pada masa remaja dapat dikatakan sebagai masa pemberontakan. Selanjutnya yaitu teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada teori-teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Nomor 4, arti penting pembelajaran berdiferensiasi. Nomor 5, prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nomor 6, keragaman peserta didik. Nomor 7, elemen yang berdiferensiasi. Terdapat 4 teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi, yang kedua teori multiple intelligence, yang keempat teori zone of proximal development, yang keempat teori learning modalities. Teori sistem ekologi. Menurut Bron van Brenner, perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya berlangsung secara terus-menerus dan mempengaruhi dirinya. Sistem ekologi yang mempengaruhi individu antara lain yang pertama, mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua yaitu mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Yang ketiga, ekosistem. Sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Yang keempat, makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum, masyarakat, dan budaya politik. Yang kelima, kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Teori yang kedua yaitu teori multiple intelligence. Menurut Gardner, intelijensi merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan produk dalam situasi yang beragam pada kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis kecerdasan pada individu antara lain verbal linguistik, yaitu kemampuan berbahasa, yang kedua kecerdasan logis matematik,
merupakan kemampuan untuk mengolah angka, matematika, dan logika. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Yang kelima, kecerdasan musikal, melainkan kecerdasan memainkan alat-alat musik atau mendengarkan lagu. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan introspektif, di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan, yaitu kecerdasan naturalis, adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda di alam. Teori Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial pada anak. Level ukuran kemampuan dan potensi peserta didik dibagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual, yaitu nampak dari kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial. Hal ini nampak dari kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Selanjutnya yaitu learning modalities. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran atau modalitas dalam belajar kerap diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Sebagaimana kita tahu, gaya belajar yang kita sudah ketahui bersama ada tiga. Yang pertama itu visual, auditory, dan kinestetik. Berdasarkan keempat teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi, dapat diartikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi antara lain bersifat proaktif, menekankan kualitas, berakar pada asesmen, menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar, berorientasi kepada peserta didik, merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal, serta pembelajaran bersifat hidup. Menurut Kathleen Tucker, arti penting pembelajaran berdiferensiasi antara lain: yang pertama, memfasilitasi dan mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, memberi kesempatan peserta didik untuk menjadi tutor sebaya. Yang ketiga, adanya upaya untuk memvariasikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Pembelajaran menjadi tidak membosankan dan tidak membingungkan, bahkan membebani peserta didik. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran diferensiasi. Nah, ini ada 5. Yang pertama, lingkungan belajar. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendukung setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian, kurikulum berkualitas adalah kurikulum yang jelas dalam hal capaian dan tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen berkelanjutan. Nah, ini asesmen ini dilakukan tidak hanya pada akhir pembelajaran saja, melainkan setiap proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Kemudian pengajaran yang responsif, artinya pengajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar, karakteristik, serta tingkat capaian dari peserta didik. Kemudian kepemimpinan dan rutinitas kelas. Nah, ini kelas harus mempunyai peraturan yang jelas dan juga tegas supaya ketika terjadi perbedaan itu kelas akan tetap kondusif. Selanjutnya adalah keragaman peserta didik. Nah, ini menurut Tomlinson, Carroll, dan Tonya, ini ada 3. Yang pertama, minat belajar. Minat belajar merupakan motivasi yang ada dalam diri peserta didik untuk dapat konsisten tetap belajar. Kemudian kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini merupakan pengetahuan awal ataupun keterampilan dari peserta didik yang akan dipergunakan untuk belajar.
Kemudian yang terakhir, profil belajar. Profil belajar ini merupakan pendekatan yang digunakan peserta didik untuk belajar yang dipengaruhi oleh keragaman budaya, kemudian latar belakang keluarga, kemudian kondisi lingkungan, dan sebagainya. Kemudian elemen yang berdiferensiasi. Yang pertama adalah konten. Diferensiasi konten ini berarti guru membedakan konten materi ataupun evaluasi pembelajaran, soal evaluasi pembelajaran yang didasarkan pada asesmen diagnostik. Kemudian proses, guru membedakan proses ataupun bimbingan belajar untuk peserta didik dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan dalam kelas. Kemudian produk, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghasilkan produk pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan lingkungan yang dia nyaman atau sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Nah, baiklah, demikian adalah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat untuk kita semua, utamanya dalam memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih untuk perhatiannya, dan ini adalah referensi yang kami pergunakan untuk menuliskan informasi. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa di pembelajaran diferensiasi